Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada novena Roh Kudus hari yang kedua ini, kita bersama-sama akan mendalami bagaimana kita hidup dan mengalami Roh Kudus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bila Roh Kudus hadir dan Roh Kudus itu meresapi segala sesuatu, bahkan Roh Kudus hadir sebagai pribadi dalam diri kita, maka seharusnya kita mengenal Roh Kudus seperti yang dikatakan dalam Injil oleh Yohanes pasal 14 ayat 17, kamu mengenalnya karena ia dalam kamu. Santo Paulus menyadari hal ini sedalam-dalamnya. Ia sadar bahwa Roh Kudus harus berkarya dalam diri kita, dan bahwa hanya dengan demikian saja kita dapat menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yakni bila kita dibimbing oleh Roh Allah sendiri. Pengalaman Roh Kudus ini sudah merupakan hal yang wajar. Bagi mereka, Roh Kudus pertama-tama merupakan suatu pengalaman, baru kemudian suatu ajaran. Namun, bagi kita sering terjadi justru sebaliknya. Roh Kudus lebih merupakan suatu pengertian belaka, suatu ajaran belaka yang tidak pernah kita alami karya maupun kehadiran Roh itu dalam hidup kita, dalam diri kita. Maka saudara-saudari, tak mengherankan bila kita menyaksikan banyak dari kita, banyak dari orang-orang Kristen seolah-olah tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai kekuatan. Seolah-olah kita frustrasi, patah semangat, putus asa, dan kehilangan orientasi hidup kita. Saudara terkasih, dalam kehidupan orang-orang Kristen pertama, mereka mengalami kehadiran serta karya Roh Kudus menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Ketika orang-orang Kristen itu di Yerusalem, mereka berdoa, minta keberanian. Apa yang terjadi dalam Kisah 4:31 dikatakan, rumah tempat mereka berdoa bergoyang, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus serta mewartakan sabda Allah dengan berani. Beberapa contoh pengalaman hadirnya Roh Kudus, atau beberapa contoh bagaimana umat Kristen perdana mengalami Roh Kudus dalam hidup, dalam karya, dalam tugas mereka. Kita mengambil Stefanus. Untuk menyatakan kesucian Stefanus, Kitab Suci mengatakan bahwa ia seorang yang dipenuhi dengan iman dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan banyak karunia dan kuasa kepadanya, sehingga ia mampu memberikan tanda-tanda. Kita pun bisa belajar dari Filipus
yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 8:29. Filipus disuruh Roh Kudus untuk mendekati kereta orang Ethiopia. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Begitu pula Paulus dan Barnabas disendirikan Roh Kudus. Dikatakan pada suatu hari ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Saudara terkasih, mungkin bagi kebanyakan dari kita, contoh-contoh tadi kedengarannya seperti dongeng saja. Namun dewasa ini sudah banyak orang mengerti dan terbuka terhadap karya Roh Kudus. Mereka boleh mengalami hal-hal seperti itu. Ada sebuah kisah tentang Katolik di Jepang. Sejak abad ke-16 sampai abad ke-19, gereja Katolik di Jepang dianiaya. Selama masa penganiayaan itu, banyak kisah heroik yang terjadi. Banyak kisah heroik yang dapat dikenang. Selama itu, ada 81 rohaniwan dan 107 awam dibunuh. Salah satu kisah heroik yang paling indah dari sejarah gereja Jepang adalah kisah 3 martir remaja yang berusia belasan tahun. Namanya Thomas Kitsaki, Luigi Ibaraki, dan Antonio. Mereka ditangkap dan kemudian telinga mereka dipotong. Lalu mereka disuruh berjalan kaki sepanjang 700 km ke Nagasaki. Sepanjang perjalanan yang panjang itu, mereka diolok-olok dan dicaci maki. Ada kesempatan bagi mereka bisa melarikan diri, tetapi mereka tidak mau. Sampai di Nagasaki, ketiga remaja itu lalu disalibkan dan kemudian mereka ditusuk sampai mati. Saudara, selama 300 tahun gereja Jepang dianiaya, dan selama itu pula mereka tidak memiliki imam atau biarawan biarawati. Semua misionaris asing telah diusir, sedangkan para klerus pribumi telah dibunuh. Selama 300 tahun umat Katolik mewariskan ajaran imannya secara turun-temurun hanya secara lisan. Tentu banyak ajaran iman yang terlupakan. Ketika para misionaris datang lagi ke Jepang 300 tahun kemudian, ada ibu-ibu yang datang bertanya kepada para misionaris itu tentang Yesus. Mereka bertanya-tanya tentang Yesus, bertanya-tanya tentang Bunda Maria, dan mereka bertanya tentang kepala ajaran, yaitu Paus di Roma. Mereka pertama-tama mengalami Roh Kudus baru ajarannya. Nah, dari contoh-contoh ini, Bapak Ibu, kiranya jelas
bahwa banyak hal yang dikerjakan Roh Kudus pada orang-orang Kristen pertama, dan dengan perantaraan mereka Roh Kudus bekerja melalui karunia-karunia-Nya. Karunia Roh Kudus itu bermacam-macam dan jumlahnya tidak terbatas. Sebagaimana Roh Kudus sendiri tidak membatasi manifestasinya. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menyebutkan adanya pelbagai karunia Roh Kudus. Tetapi masih banyak lagi karunia Roh Kudus yang tidak dituliskan Santo Paulus. Namun Bapak Ibu yang terkasih, karunia yang terbesar ialah mengalami cinta kasih Allah sendiri. Karunia yang terbesar adalah mengalami cinta kasih Allah sendiri, yang dinyatakan melalui pelbagai karunia-karunia atau dengan cara-cara lain yang kita rasakan, yang kita alami. Dewasa ini kebanyakan orang Kristen belum hidup dalam roh. Kita sering diajar dan barangkali juga mengajar tentang Kristus, tentang kewajiban Kristen kita, dan kita berniat melakukannya. Namun banyak orang dari kita tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan untuk bisa sungguh-sungguh melakukannya. Banyak yang tidak mampu menghayati cita-cita Kristen itu. Banyak juga yang tidak memiliki hubungan yang nyata dengan Kristus. Ataupun banyak dari kita tidak mengalami kehadiran dan karya Roh Kudus itu dalam pengalaman hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam novena kita hari yang kedua ini, kita dituntun supaya kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami pertama-tama Roh Kudus yang bekerja, berkarya dalam diri kita melalui karunia-karunia yang kita terima. Tuhan menghendaki supaya pertama-tama kita belajar dari kehidupan umat perdana bahwa Roh Kudus itu pertama-tama harus dialami. Pertama-tama Roh Kudus itu harus kita rasakan karyanya dalam kita punya kehidupan. Baru kemudian kita mengerti dengan akal kita. Baru kemudian kita tiba pada acaranya. Semoga demikian. Amin.